Shalom semua warga kerajaan yang diberkati Tuhan dan pasti akan dilimpahi dengan karunia-karunia, terutama selama tahun ini. Dan dalam awal tahun ini kita belajar understanding the gift of God. Ada Dorea, ada karismata. Dan kita melihat dalam kehidupan Maria. Baru saja kalau sudah mau tahu yang lengkap, sudah dengarkan khotbah saya From Grace to Grace. Itu pesan akhir tahun, bagaimana dari the multiplied grace menuju yaitu empowering grace. Di dalam Lukas 1:39 di dalam bahasa Indonesia kan beberapa waktu kemudian. Bahasa Inggris Mary arose dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. So tahu bagaimana malaikat mengatakan sanakmu Elizabeth itu mengandung di usia tuanya yang dikatakan mandul itu. Lawatan daripada Tuhan membuat yang mandul jadi berbuah. Lawatan daripada Tuhan membuat aneh sekali. Dia sudah tua. Dia mendadak jadi wanita muda. Dan ini bukan yang baru saja. Karena Sarah istri Abraham juga mengalaminya. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saya mengalami kemandulan dalam bisnis, dalam pelayanan. Saya mau beritahu saudara, biarlah Roh Kudus melawat kita. Perkataan beberapa waktu kemudian dalam bahasa Indonesia itu, tidak tahu saya mau menerjemahkan orang yang suka menangguhkan saudaraku. Karena firman Allah mengatakan dia diberikan the gift of faith. Saya sampaikan dalam 1 Korintus 12 ada the gift of faith. Ada faith, ada the gift of faith. Saudara bayangkan dia seorang wanita muda dan saya percaya ya cantik, pasti muda saudaraku. Dan dia berjalan sendiri. Dalam keadaan hamil meskipun baru ya. Dalam perjalanan menuju Yudea itu jauh saudaraku. Sebagai seorang imam, Zakaria itu tinggalnya sekitar Yerusalem. Dan tentu saja dalam perjalanan banyak sekali yaitu bahaya. Bukan cuma rampok, tetapi orang yang mungkin ingin memperkosa dia. Tetapi salah satu urapan Roh Kudus yaitu membuat orang itu bebas dari ketakutan. Yaitu saudaraku, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma the gift of faith. Ketika dia memberikan salam kepada Elizabeth, maka saudaraku perkataan salam biasa itu biasa orang Israel akan bilang shalom. Shalom itu bukan hello, shalom itu mengucapkan berkat. Berkat, kemenangan, kekuatan, kesehatan, everything dalam kata itu ditumpangi oleh Roh Kudus yang sekarang ada di dalam dia. Dan itu apa yang terjadi? Elizabeth, bahkan Yohanes Pembaptis, the babe, bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan saudaraku. Saya mau beritahu saudara, the gift of joy. Grace juga artinya kebahagiaan, bukan cuma kemenangan, kekuatan. Dan bukan cuma itu saudaraku, dia dibebaskan dari kesombongan. Tahukah itu kasih karunia? Itu grace. Dan juga Elizabeth dibebaskan dari dengki. Dia berkata, ibu Tuhanku, putranya akan jadi yaitu forerunner dari Yesus. Mempersiapkan jalan buat putra daripada Maria yang masih muda itu. Saya lihat bagaimana banyak orang hancur hidupnya karena iri hati dan dengki. Tetapi terimalah grace of God. Dan Maria bukan cuma itu, dia naikkan pujian penyembahan dan dia menyampaikan satu nubuatan bahwa orang sombong akan turun ke takhta. Kita tahu bagaimana Tuhan membinasakan yang merusak atau menghancurkan bangsa Israel. Termasuk waktu itu tentu saja saudaraku yang masa depan sekarang dan masa depan ya. Mulai Mesir, Babylon, Asyur dan juga Israel sedang menghadapi Iran hari-hari ini. Tidak usah takut karena yang sombong akan turunkan dari takhta. Tapi yang rendah hati akan diangkat. Terimalah anugerah seperti Maria dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nama Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Persiapkan hidup kita. Tuhan mau lebih lagi memberkati hidup kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah dan kasih-Mu yang selalu dan selalu kami boleh nikmati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik. Dan biarlah saat ini Tuhan kami mau datang dengan hati yang rindu, hati yang haus akan Engkau. Biarlah Tuhan kami persembahkan segenap hidup kami, roh, jiwa dan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu.
Tuhan, saat ini kami juga berdoa buat kota di mana kami ada. Kami percaya bahwa rencanamu indah buat kota ini. Oleh karenanya Tuhan memberkati kota kami. Kami melepaskan berkat buat Bondowoso. Bondowoso diberkati Tuhan. Bondowoso dilawat oleh Tuhan. Bondowoso dijamah, dipulihkan. Dan biarlah Tuhan, masyarakat Bondowoso boleh menikmati kesejahteraan. Karena kami tahu hatimu ada di kota ini. Kami juga melepaskan berkat buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk pemulihan bangsa kami. Oleh karenanya berkati Tuhan bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami berdoa buat senior pastor kami, Bapak Timotius Arifin, gembala sidang kami di tempat ini Bapak Herman Lipi, dan semua setiap pengurus yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah tentukan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesatuan hati. Tuhan memberikan pewahyuan yang baru. Agar lewat kehidupan kami, umat-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami, ada banyak jiwa yang dibawa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karenanya Tuhan, saat ini kami buka hati kami. Kami bawa hidup kami. Karena kami tahu Tuhan mau lebih lagi mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan bersama, Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
menuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku. Yesus yang hidup, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah. Haleluya. Yesus, 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 kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi
tinggikan Dia lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Haleluya. Oh, lebih segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang setuju dan sepakat bahwa Yesus layak ditinggikan melebihi segalanya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Sebab Dia Allah yang baik buat kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, kami bawa persembahan kami. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan kunaikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau, haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan kasih jempolnya buat Tuhan kita, haleluya. Teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik,
Sorak-sorai buat Raja kita, katakan haleluya. Sebab Dia yang sanggup melakukan segala sesuatu melebihi dari apapun yang kita bayangkan, yang kita doakan. Amin. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Bagi yang mengasihi Dia, sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasa-Nya tak berubah. Haleluya. Allah kita sanggup, amin. Haleluya. Dia sanggup melakukan melebihi dari apa yang kita dapat bayangkan dan doakan. Haleluya. Haleluya. Yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik
Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu, sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus mulia. Kasihmu terindah sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Yesus termulia. Yesus termulia. Kasihmu terindah Selamanya. Karyamu sempurna, mari katakan, ajaib dan mulia. Penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa di minggu yang kedua di tahun 2023. Tuhan tetap menyertai kami. Bahkan kami yakin Tuhan akan terus perlengkapi kami untuk sesuatu yang besar. Tantangan besar ada di depan kami. Namun kami percaya juga Engkau memperlengkapi kami dengan tanda yang besar juga. Bahkan berkat Tuhan sediakan yang lebih besar juga Tuhan. Terima kasih, berkati umat-Mu dengan firman Tuhan hari ini. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diperlengkapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami tidak mau berjalan sendiri, karena ketika kami berjalan sendiri kami pasti gagal. Kami pasti tidak bisa, kami butuh Tuhan, kami perlu Tuhan. Oleh karena itu kami perlu anugerah dan kasih karunia-Mu Tuhan. Hinggap dan ada dalam kehidupan kami. Lawat umat-Mu hari ini Bapa, dengan segala keterbatasan kami. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, shalom semuanya. Haleluya. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa, tahun baru ya. Ntar lagi Imlek. Wah, Imlek tambah sukacita lagi ya. Ada angpaunya.
Kalau yang tua-tua, ya mohon maaf ya. Angpaunya itu dari hasil kerja. Tapi kalau anak-anak, ini anugerah yang luar biasa ya. Makanya saudara, setiap kita masing-masing anugerahnya beda-beda. Ya, saudara yang kasihan Tuhan, hari ini kita akan masuk dalam satu tema, yaitu understanding the gift, atau pengertian daripada hadiah atau kasih karunia. Saudara yang kasihan Tuhan, seperti tadi saya bilang bahwa kita ini perlu anugerah, perlu kasih karunia untuk menghadapi tahun 2023. Bukan sesuatu yang mudah ya. Dan saya yakin tantangan akan semakin besar. Saudara mungkin membaca banyak artikel, banyak kabar, banyak berita-berita, ramalan-ramalan saudara ya. Namun kita punya kerajaan yang disebut dengan kerajaan Allah. Dan kerajaan ini saudara tidak akan bisa digoncangkan oleh siapapun. Percaya saudara bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya bacakan dulu saudara ayatnya ya. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 11 sampai yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia, dalam bahasa Yunani-nya itu adalah karisma, rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara yang kasihan Tuhan, saya percaya saudara bahwa Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya, Tuhan tahu keberadaan kita dan seringkali saudara bahwa Tuhan itu tahu persis apa yang kita alami. Ya, dan kemudian tahu juga bahwa apa yang kita alami itu cukup berat. Ya, saya sering menghadapi hal yang sedemikian berat saudara. Namun saya bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu memampukan saya. Bahkan saudara, Dia berikan kepada kita, memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu menghadapi tantangan. Ya, bahkan saya selalu bilang begini saudara, semakin giat kita di dalam Tuhan, tantangan pasti akan semakin besar. Oleh karena apa saudara? Oleh karena ketika kita semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, iblis juga ingin menghancurkan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak main-main. Karena itu saudara, hari-hari ini kita harus selalu waspada. Ya, jangan lengah, jangan terlena dengan keadaan atau zona nyaman atau apapun yang saudara hadapi. Tetap waspada. Amin. Coba katakan kanan kirimu dengan wajah tersenyum dong, sambil mengingatkan ya, ayo tetap waspada. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, nah Tuhan berikan anugerah karunia kepada kita saudara, supaya kita benar-benar mendapatkan kekuatan di dalamnya. Sebab kita tidak akan mampu untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ketika kita berbisnis, ketika kita berbuat baik, apapun saudara, kalau dunia itu pasti membenci orang-orang yang berbuat kebenaran. Ya pasti saudara. Jangan ditanya saudara, ketika saudara sungguh-sungguh, ketika saudara lakukan yang benar, pasti saudara digosipkan, pasti saudara disalah mengerti. Karena apa? Memang dunia membenci kita saudara. Dan kalau dunia benci saudara, itu artinya begini, dunia katakan apa yang kita lakukan pasti salah. Saudara pernah dibenci orang ya? Pernah dong, ya saya juga saudara. Jadi ketika kita statusnya kita menjadi orang yang dibenci, maka apapun yang saya lakukan di hadapan orang yang membenci saya itu pasti salah. Tidak mungkin ada benarnya. Ya, mau ke sini dibilang salah, mau berbuat itu dibilang salah. Karena itulah yang terjadi terhadap orang-orang yang dibenci. Ya, tapi saudara yang kasih Tuhan, kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Nah, saya yakin saudara bahwa kita hari ini akan belajar bagaimana kita mengerti bahwa Allah sudah mengaruniakan kepada kita hadiah. Nah, hadiah ini diberikan saudara bukan karena murahan gitu ya. Wah, saya kasih kamu hadiah. Biasanya kalau kita mampu memberikan hadiah itu karena apa saudara? Karena ya mungkin nilainya tidak seberapa. Tapi ketika Tuhan anugerahkan gift kepada kita atau hadiah atau karunia ini saudara kepada kita. Maka ini terjadi begini saudara. Karena kita tidak sanggup untuk membelinya, kita tidak sanggup untuk meraihnya. Ya, itu hadiah yang Tuhan berikan. Bukan karena murahan, tapi karena saking mahalnya saudara. Saking karena kita tidak sanggup untuk mendapatkannya. Ya siapa di sini saudara sanggup
membeli mobil Ferrari harga 8 miliar. Mungkin dari antara saudara ada yang sanggup. Tapi bagi saya tidak sanggup. Nah, sebagai contoh begini saudara, saya tidak sanggup beli mobil Ferrari. Tapi saya dianugerahkan bukan karena mobil itu murah, tentu dong. Tapi karena saya tidak sanggup untuk mendapatkannya atau membelinya atau memperolehnya, maka diberikan secara cuma-cuma. Dan tahukah saudara bahwa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yang paling besar, yang tidak bisa dibeli apapun saudara, itu adalah keselamatan. Amin. Kehidupan yang kekal saudara, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan apapun saudara. Hanya Yesus yang sanggup membayarnya dengan turun ke dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, saudara kasih Tuhan, saya di sini menyelidiki arti kata karisma. Ya, saudara kasih Tuhan, yang pertama berbicara begini, bantuan yang diterima seorang tanpa jasanya sendiri. Jadi tidak ada andil dalam kehidupan kita, Tuhan berikan karena apa? Karena kita memang tidak akan bisa untuk mampu mendapatkannya. Kemudian itu berarti karunia rahmat ilahi, kemudian ada karunia iman, pengetahuan, kesucian, kebajikan. Jadi bukan hanya berbicara materi saja, tetapi juga hal rohani dalam kehidupan kita, yaitu iman, pengetahuan, kesucian, kebajikan. Jadi benar kata firman Tuhan, bahwa dulu kita bodoh, apa yang bodoh bagi dunia, dipandang bodoh bagi dunia. Tapi di mata Allah Tuhan sanggup mengangkat kita melebihi daripada orang-orang yang dunia lainnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, kemudian arti selanjutnya adalah rahmat ilahi yang dengan pengampunan dosa dan kekal keselamatan diberikan kepada orang-orang berdosa. Saudara, kenapa Alkitab mencatat ini? Karena apa? Karena kita ini orang-orang yang tidak layak loh. Siapa sih yang berdiri di depan saudara? Yang dulunya bandel, jahat, ya. Yang dulunya saudara orang yang tidak karu-karuan tiba-tiba bisa berdiri di mimbar. Karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi keselamatan diberikan kepada orang berdosa, termasuk saudara dan saya. Makanya saudara, gereja ini adalah tempat di mana Tuhan akan memulihkan setiap orang-orang berdosa. Menjadi orang-orang yang berguna, menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh dunia. Kemudian berbicara juga rahmat atau karunia yang menunjukkan kekuatan luar biasa. Ya, ini yang saya senang saudara ya. Kekuatan luar biasa, membedakan dan memampukan mereka untuk melayani oleh Roh Kudus. Saudara, kemampuan dan kekuatan ilahi ini saudara, karena Tuhan katakan bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Apa arti bait Roh Kudus? Tempat Allah berdiam, tempat Allah bersemayam, yaitu tubuh kita. Tanpa kita sadari ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tuh ada loh dalam diri kita. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha dahsyat, pemilik segala langit dan bumi ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Kita bait Roh Kudus. Artinya begini saudara, potensi besar ada dalam kehidupan kita. Loh, kok enggak setuju? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dahsyat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya saya selalu katakan Tuhan masih menyediakan perkara-perkara dahsyat buat kita. Tuhan masih menyediakan hal-hal yang luar biasa. Di mana apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Makanya saudara, siap-siap menerima hal yang dahsyat. Ayo katakan teman sebelahnya, siap-siap menerima hal yang dahsyat di tahun 2023. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal 12 ayat yang 1. Saya akan banyak menggali di dalam kitab 1 Korintus pasal 12 ini. Karena ini banyak berbicara tentang karunia. Ya, saudara, saya baca buat saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, hari ini saya akan berikan dan bagikan kepada saudara understanding the gift atau pengertian daripada karunia. Karunia itu sendiri, saudara. Nah, anugerah ini diberikan khusus, ya. Khusus kepada kita oleh Roh Kudus. Tidak sembarangan, ya. Khusus, saudara. Jadi diberikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada saudara dan saya. Untuk apa? Saudara diberikan kemampuan yang luar biasa tadi. Yang tidak bisa orang lain miliki. Ya, contoh saudara, mungkin saudara tidak sadar gitu ya. Bagaimana kita hidup di dunia ini harus juga hidup dalam sukacita ilahi. Banyak orang memandang begini saudara, wah orang Kristen tuh kok enak ya. Loh kok enak? Kok dia bisa lompat-lompat di gereja, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan. Padahal dia lagi ada masalah loh.
Ini saudara, ini salah satu tanpa saudara sadari sebenarnya kita sudah dapatkan itu. Sementara orang dunia lainnya hadapi masalah saudara itu wajahnya cemberut saudara. Wajahnya bukan kayak melon, kayak pepaya saudara ya. Beda melon sama pepaya ya. Kalau melon itu bulat senyumnya lebar. Kalau pepaya wajahnya gini saudara. Cemberut gitu ya saudara. Coba lihat wajahnya dulu temannya. Wajah melon apa wajah pepayanya. Nah sukacitanya ada saudara. Saudara saya mau katakan begini saudara, sukacita itu mahal. Orang bisa tertawa itu mahal, orang bisa tersenyum mahal saudara. Berapa banyak saudara senang ya nonton TV gitu ya, yang berbau hiburan. Yang saya lihat hari ini yang laris manis apa saudara? Komedian, ya, host yang bisa buat orang tertawa. Itu tiap hari tampil di TV loh saudara. Bayarannya mahal. Ya, dan banyak artis penyanyi jadi host bahkan jadi komedian. Karena apa? Ini lagi laris manis. Di tengah-tengah dunia saudara yang tidak bisa tertawa, yang menghadapi ujian, tantangan yang sedemikian besar, butuh hiburan, butuh tertawa saudara. Saya pun senang saudara nonton supaya saya bisa tertawa. Karena saudara saya setiap hari hadapi masalah juga. Dan hadapi masalah yang berat. Saya kadang-kadang senang nonton karena apa? Butuh hiburannya saja. Dan itu mahal. Coba undang saudara ya. Siapa komedian yang mahal saudara hari ini ya. Banyak saudara ya. Ada Raffi Ahmad ya. Yang bisa membawa orang bisa tertawa. Itu semuanya bisa membuat orang tertawa. Dan itu mahal-mahal saudara ya. Makanya hari-hari ini saudara. Untuk saudara bisa tertawa. Dan tersenyum itu luar biasa, itu mujizat bagi kita. Tanpa harus dihibur oleh komedian, tapi dihibur oleh Roh Kudus sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Saya lihat wajahnya Pak Yohanes tersenyum ya, karena baru liburan. Waduh keliling Jawa Tengah kayaknya nih ya. Saudara, ayo kita bersyukur hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberikan kita sesuatu yang berbeda dari dunia ya. Berangkat dari sukacita ini saya mau katakan begini saudara. Kita akan melihat mujizat demi mujizat ya. Waktu Yesus saudara berhadapan dengan 5.000 orang lebih. Laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak. Dia mungkin berpikir begini, bagaimana saya memberi makan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Dan dia cuma mengangkat yang ada di nampan itu, dia berkata begini, Tuhan aku mengucap syukur. Tentu mengucap syukur ini bukan dengan wajah cemberut, tapi dengan wajah yang penuh dengan sukacita dan bersyukur buat kasih karunia Tuhan dengan apa yang sedang dihadapi. Dan apa yang terjadi saudara, waktu itu dilakukan. Maka nampan itu diturunkan dan apa yang terjadi, Yesus bisa memberi makan 5.000 orang lebih, bahkan sisa 12 bakul. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo mengucap syukur, amin. Itu karunia yang Tuhan berikan. Saudara yang kasihan Tuhan, saya yakin saudara bahwa setiap kita akan dianugerahkan sesuatu anugerah khusus yang tentunya diberikan oleh Roh Kudus. Nah, yang saya mau bagikan begini saudara. Apa kebenaran yang harus kita ketahui ya tentang anugerah? Ya, anugerah daripada Tuhan. Yang pertama begini saudara, bahwa kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9 katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang kasihan Tuhan, seperti yang saya katakan bahwa kasih karunia itu diberikan cuma-cuma. Ya, diberikan gratis. Ya, kalau di bahasa Malaysianya percuma gitu ya. Percuma itu artinya gratis saudara. Saya lama tinggal di Batam, berhadapan dengan orang yang berbahasa Melayu. Nah saudara, jadi ini diberikan cuma-cuma bukan karena murahan saudara. Banyak kan saudara sekarang sale gitu ya. Sale mau Natal, mau Imlek, pasti dibuat murah. Ya, dibuat ada potongan, ada diskon saudara. Karena apa? Karena memang orang suka murah. Tapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan murahan. Ya, cuma-cuma bukan murahan. Dia berikan kepada kita gratis. Karena apa? Karena saking mahalnya buat kita. Artinya begini saudara, anugerah yang Tuhan berikan itu sangat besar. Sangat bernilai saudara, melebihi daripada emas,
perak, dan permata yang ada. Berapa banyak saudara mengetahui bahwa firman Tuhan yang kita dengar hari ini nilainya melebihi daripada emas, perak, dan permata yang ada. Haleluya. Melebihi dari segalanya saudara. Dan ini nilainya mahal. Kalau emas saudara bisa dijual, bisa habis uangnya. Tapi hari ini saudara kita tahu pengetahuan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan ini punya nilai untuk mengangkat, menghibur, menguatkan seseorang. Ya, untuk saudara juga diperkuat di dalam Tuhan dan berhasil, berkemenangan selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, ini firman Tuhan saudara melebihi daripada emas, perak, dan permata yang ada. Nilainya luar biasa. Dan saya pernah katakan begini saudara, banyak motivator-motivator ya berkelas dunia maupun nasional gitu ya saudara. Entah siapa yang saudara boleh sebut namanya. Itu saudara rata-rata ambil dari firman Tuhan. Dari kitab Amsal, dari kitab Mazmur saudara. Dan saudara kalau kelas hidup, ikut kelas motivator saudara. Berapa investasi yang saudara harus bayar? Ada yang 5 juta, ada yang berapa juta. Banyak saudara yang harus saudara investasikan. Dan itu berurutan, ada serinya saudara. Tapi hari ini saudara, Tuhan anugerahkan kepada kita gratis. Amin. Firman Tuhan, renungan maupun bacaan firman Tuhan yang juga disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu gratis Tuhan berikan kepada kita. Dan nilainya tanpa kita sadari juga itu sangat mahal. Saya saudara saya melayani teman-teman yang lagi broken home dalam masalah saudara, dalam ujian, dalam pencobaan. Saya hanya cuma katakan saya akan berdoa buat kamu. Dan saya akan bagikan firman yang adalah kebenaran yang akan memerdekakan hidupmu. Dan mereka saudara dipulihkan, mereka dibangkitkan saudara. Mereka dimenangkan kembali oleh kuasa daripada firman Tuhan. Makanya saudara ayo kita bersyukur hari ini hidup di dalam Tuhan. Ya, nah karunia ini saudara bukan hanya berbicara tentang 9 karunia itu saja. Karena apa saudara? Karena seperti tadi Pak Arifin katakan, kita ini masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda loh saudara ya. Berbeda-beda saudara. Saya pernah katakan saudara, ada seorang hamba Tuhan yang punya karisma yang luar biasa. Sebab tadi bahasa karunia atau gift itu karisma. Ya, ngomong gini aja saudara, shalom. Itu orang sudah pada merinding saudara ya. Shalom, waduh berwibawa sekali. Cuman bilang shalom saja saudara. Orang tuh sudah adem sekali. Ya, cuman bilang itu saja. Ini beneran terjadi saudara. Karena dia berkarisma. Karena Tuhan berikan anugerah dan tidak semua orang punya karisma yang sama. Saya juga sama saudara ya. Seperti Pak Arifin mengawali dengan mengangkat, menasihati, kemudian mengkonselingin orang. Itu luar biasa saudara. Dan saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini punya karunia demi karunia yang akan semakin Tuhan perlengkapi dengan luar biasa. Orang saudara lihat senyumnya Kopocing aja, waduh orang sudah bertobat. Itu yang saya inginkan saudara ya, tepuk tangan dong. Oh siapa bilang gak bisa saudara ya. Senyumnya Kote ya, senyumnya Kowanco yang di belakang. Temennya Pak dan David Limanto. Saudara dengan senyum saja bisa membuat orang tuh merinding gitu saudara ya. Itu luar biasa sekali saudara, karena apa? Itu adalah anugerah. Dan anugerah ini berbicara kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Nah lanjut saudara, Roma pasal 3, 23 sampai 24 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang hilang dari manusia ketika dia berbuat dosa? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yaitu apa saudara? Kemuliaan Tuhan. Gambar diri Allah hilang. Ya, sehingga saudara banyak orang lihat wajah seseorang, wah aku benci dia. Karena apa? Sudah hilang kemuliaannya. Karena apa? Dia pernah berbuat salah dan berbuat dosa kepada saudara. Tapi banyak orang hari-hari ini dipulihkan oleh Tuhan. Yang dulu berbuat dosa, sekarang melayani Tuhan. Dan dia ketika bertemu dengan orang yang pernah dia buat salah. Orang itu saudara melihat, wah kamu kok berubah. Hidupmu kok luar biasa hari ini. Nah lanjut ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah apa saudara dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara perlu saudara dan saya ketahui bahwa Tuhan itu bukan hanya mengampuni dosa kita saja saudara ya. Dia melupakan kesalahan kita.
Dia membuang dosa kita ke tubir laut yang paling dalam. Dan selanjutnya apa yang dia katakan saudara? Aku tidak mengingat-ingat lagi pelanggaranmu. Dosa, coba nanti saudara ya kita ketemu dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya seorang berdosa. Tuhan paling bilang gini, kamu ini aku enggak ingat loh pelanggaranmu. Aku sudah enggak ingat lagi. Itu yang Tuhan katakan. Sebab itu yang Tuhan firmankan. Dia tidak ingat-ingat lagi pelanggaran kita. Hari ini bersyukur saudara bahwa kita ada di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Ada dalam kebenaran. Kita pun harus berbuat yang sama saudara ya. Artinya begini saudara. Bahwa kita ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Ayo belajar seperti Yesus. Untuk tidak mengingat-ingat lagi akan pelanggaran orang yang bersalah kepada kita. Dan itu saudara saya yakin hati saudara akan plong. Akan lega. Amin. Dan ini butuh kekuatan yang luar biasa. Ya. Kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kalau tanpa Roh Kudus tidak akan bisa saudara. Berapa kita melihat Yesus disakiti. Yesus difitnah. Yesus saudara dikhianati oleh Yudas. Ya, oh itu bagi manusia yang manusia belum bertobat saudara. Oh itu sakitnya minta ampun. Pak sakitnya tuh di sini pak. Sakit benar saudara, sakit orang yang dikhianati. Tapi belajar dari kehidupan Yesus. Bahwa dia saudara mengampuni, melepaskan pengampunan. Dan apa yang terjadi saudara? Allah mengangkat Yesus duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bukan hanya itu saja saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang seperti ini akan diangkat oleh Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah kita bayangkan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara itu diberikan dengan anugerah. Dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan darah Yesus. Bersyukur saudara dan saya mengenal Yesus saudara. Karena apa? Kita mempunyai yaitu Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Termasuk saya saudara. Saya ada di tempat ini bukan karena kebaikan saya. Ya, saya ada di tempat ini bukan karena saya baik orangnya saudara. Tapi Tuhan yang membenarkan saya. Sehingga saya bisa berada di tempat ini. Saudara juga ada kesempatan. Amin. Ada rencana-rencana Tuhan yang besar. Saya berdoa saudara. Bukan hanya saya nanti yang berdiri di tempat ini ya. Saudara juga yang ada duduk di sana saudara. Di bangku-bangku yang di bawah. Saudara juga akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan hanya soal pelayanan ya. Tapi usaha bisnis pekerjaan rumah tangga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua saudara saya mau bagikan begini. Bahwa kasih karunia itu understandingnya adalah berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan atau pelayanan kita. 1 Korintus 12 ayat 7 katakan demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Soalnya yang kasih Tuhan. Jadi karunia ini diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Bukan untuk diri sendiri. Katakan bersama saya. Bukan untuk diri saya sendiri. Lebih keras lagi dong. Bukan untuk diri saya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan digunakan untuk apa? Pekerjaan Tuhan dan pelayanan. Banyak orang saudara yang sudah mendapatkan kasih karunia, anugerah daripada Tuhan, ya, menyalahgunakan, ya, dipikir saudara untuk dirinya sendiri. Padahal saudara, itu tujuannya untuk kepentingan bersama, ya, untuk perbuatan yang harus dilakukan kepada orang lain. Saya banyak melihat orang-orang yang mengerti ini saudara dan menjalani itu dan hidupnya penuh dengan sukacita, ya. Saudara pernah mengenal seorang hamba Tuhan Daniel Alexander. Ya, saya pernah cerita di tempat ini. Satu saat saudara saya ketika saya pelayanan di Batam, saya disuruh bawa uang segepok saudara ya. Cash saudara untuk ke Singapura. Padahal dia pelayanannya saudara di Papua untuk orang-orang yang tertinggal di sana. Dan saya heran saudara bahwa dia memiliki passion pelayanan yang begitu luar biasa saudara. Walaupun dia orangnya mampu, dia bisa memilih hidup enak, ya tinggal di kota besar dengan fasilitas yang luar biasa. Dia bisa memilih saudara. Tapi orang yang punya hatinya Tuhan dan tahu bahwa anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupannya saudara. Dia ngerti kemana arah dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia. Tadi pagi saudara, saya bercakap-cakap dengan ketua BPD. Kebetulan ada teman saya yang ditahbiskan saudara di Jember.
Dan kami bercakap-cakap bahwa saya cerita saudara bahwa bagaimana saya ada di Bondowoso. Dan ketua BPD bilang gini, Bu Lili Lasmanto. Dia bilang gini saudara. Tuh kamu, Bapak memang harus berada di Bondowoso. Itu yang saya tangkap saudara. Dan ini luar biasa, banyak orang saudara mau milih pelayanan. Ya, maunya di kota-kota besar gitu kan. Maunya di tempat-tempat yang katanya tanda kutip lahan basah gitu ya. Lahan subur dan lain sebagainya. Siapa bilang saudara lahan subur ditentukan dari tempat. Lahan subur itu ditentukan dari Tuhan kita. Sekalipun saudara berada di tanah yang gersang. Kalau ada Tuhan di sana, tanah gersang bisa diubah Tuhan menjadi taman yang lebat. Yang penuh dengan buah-buahan. Bahkan buahnya manis. Haleluya. Buahnya manis saudara. Siapa bilang saudara tinggal di Bondowoso, tinggal di Jatiroto gitu ya. Tinggal di Penarukan, situ Bondo. Tuhan tidak bisa berkati kita. Siapa bilang saudara? Tuhan sanggup berkati kita. Bukan soal tempat. Tapi soal siapa yang bersama dengan kita. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini dikaruniakan saudara hal yang luar biasa. Amin. Dan ini saudara gunanya begini. Ketika kita diberkati, ketika kita dipakai Tuhan. Tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama. Saya pun sama saudara. Saya ada di tempat ini saudara. Dan tadi sempat kami bercakap-cakap tentang bagaimana penggembalaan itu sendiri. Bahwa penggembalaan itu saudara, gembala ini harus bisa mengayomi. Gembala ini harus bisa membawa kawanan domba ini terpelihara. Jadi bukan untuk mementingkan diri sendiri. Syarat seorang penilik, syarat seorang gembala saudara, itu harus memperhatikan domba-dombanya. Tidak mementingkan diri sendiri, termasuk tidak menjadi hamba uang. Saudara, saya terapkan itu di sini saudara. Ya, saya apapun yang saya dapatkan, saya bersyukur saudara. Seberapapun yang saya dapatkan, saya bersyukur saudara. Dan disitulah saudara, orang-orang yang seperti ini dicurahkan berkat yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau tujuan saudara jelas, karena saya katakan beberapa minggu lalu kalau tidak salah begini saudara. Bahwa orang dunia saudara punya pandangan begini saudara. Bahwa kalau kita hemat pangkal kaya, ya rajin belajar pangkal pandai. Itu hikmat dunia. Hikmat Tuhan beda saudara. Semakin engkau menabur ya banyak ya, maka berkat akan tercurah dalam kehidupanmu. Dan kau tidak akan pernah berkekurangan. Dan yang membuat kita pandai bukan karena kita pandai, tidak saudara. Yang membuat kita pandai bukan karena kita rajin ya atau pandai dalam hal ilmu pengetahuan. Tidak saudara. Tapi oleh karena firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara, ini yang harus kita ketahui. Kalau saudara punya pemahaman seperti ini, saya percaya saudara hidup saudara dan saya akan lebih penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Yang penting begini saudara, kita gunakan untuk kepentingan bersama. Lanjut 1 Korintus 12 ayat 23 sampai 25 saya bacakan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saudara, demikian juga dengan kehidupan suami istri. Saudara jangan berharap begini, wah nanti istri saya harus hobinya sama dengan saya. Jangan berharap saudara ya. Jangan dipaksakan, tidak bisa saudara. Kalau berbeda itu luar biasa saya bilang. Saudara harus bersyukur, suami saya punya hobi yang berbeda dengan saya. Karena dari perbedaan ini saudara, kita melihat akan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Kalau semuanya seragam saudara, hidup ini monoton ya. Hidup ini enggak bisa dinikmati. Pasti kalau berbeda itu pasti ada dinamikanya. Dan anggap perbedaan ini saudara sebagai suatu harmonisasi yang akan terjadi. Ya. Dan saya yakin saudara di tengah-tengah itu juga, di tengah-tengah perbedaan, ketika saudara bisa menyatukan yang berbeda ini, ya melengkapi, saling mengisi, maka itu akan menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya berbeda dengan istri saya. Dan saya tidak bisa maksakan saudara apa yang ada pada saya untuk dia bisa lakukan.
Dan saya tahu saudara kelemahan dia. Dan saya bisa mengisi kelemahan itu. Saya kerjakan dengan tanpa harus mengeluh. Tapi saya bersyukur saudara. Dia juga akan memperlengkapi saya. Mengisi ruang-ruang kosong dalam kehidupan saya yang tidak saya pahami saudara. Itu tugas istri saya. Tugas saya sama juga. Demikian juga saudara hari ini. Ayo hargai perbedaan. Di tempat, di tubuh jemaat ini juga saudara. Hargai perbedaan. Ya, hargai saudara setiap karunia yang Tuhan berikan. Ya, dan tanda kerendahan hati yang saya pernah bagikan adalah begini saudara. Menghargai kelebihan orang lain dan tahu kelemahan kita seperti apa. Itu tanda orang rendah hati. Amin. Makanya begini saudara, karunia itu diberikan kepada kita saudara. Berbeda-beda. Jangan menganggap diri kita paling penting. Dan jangan pernah menganggap saudara orang yang paling disayang oleh Tuhan. Saya tidak merasa, wah saya paling disayang oleh Tuhan. Saya diperlengkapi lebih daripada Pak Cai umpamanya. Daripada Dodi. Saya tidak merasa seperti itu saudara. Tuhan membagikan sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. Dan juga saudara, tentu penghargaannya pasti sama. Makanya begini saudara, jangan saudara mengatakan wah saya lebih pandai, saya lebih bisa melayani Tuhan. Tuhan pasti memberikan penghormatan kepada saya lebih. Tidak saudara. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan setiap pelayanan kita. Apapun yang saudara kerjakan untuk melayani mulai hal-hal terkecil. Tuhan katakan itu loh. Bahwa dia selalu memperhatikan bahkan memberikan penghormatan khusus kepada anggota-anggota yang tidak elok saudara. Justru Tuhan akan perhatikan hal-hal seperti itu. Ya, jangan salah saudara, orang yang hanya membersihkan gereja, hanya membesuk jemaat, hanya mendoakan jemaat, Tuhan berikan penghargaan yang luar biasa. Makanya saudara jangan pernah berkecil hati. Apapun fungsi saudara di tempat ini, ayo lakukan dengan baik. Termasuk saya juga saudara. Saya saudara dalam hal ini saudara, saya tetap mau melakukan hal-hal yang terkecil. Sekalipun saya dipercaya sudah dipercaya hal-hal yang besar. Saya berkomitmen, saya tidak lupa melakukan hal-hal yang kecil. Karena apa? Saya tahu dari mana saya berasal. Dan saya yakin saudara, nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Dan berangkat dari situ, saya mau katakan, Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi, haleluya, amin. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo hari ini saudara hargai setiap perbedaan. Dan kemudian saudara, bahwa ini dipergunakan untuk saling memperhatikan, ya, bukan untuk saling menyombongkan diri, saling melebihkan, saling menganggap diri lebih hebat dan lain sebagainya, tapi memperhatikan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah diberikan, understandingnya adalah pengertian diberikan sesuai kehendaknya. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai yang ke-11 saya bacakan buat saudara. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi, baca sama-sama 2-3, semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Secara apa saudara? Khusus seperti yang dikehendakinya. Saya bersyukur saudara, saya model begini gitu ya saudara. Dan saya tidak menganggap begini, hamba-hamba Tuhan lain melayani di kota enak ya gitu saudara. Saya mulai membanding-bandingkan dan mulai mengecilkan diri saya. Dan kemudian saya katakan, saya ini tidak ada apa-apanya. Tidak saudara, setiap kita dikaruniakan sesuai dengan kehendaknya. Saya bersyukur saudara ada di Bondowoso. Ya, belum tentu saudara orang lain bisa ada di Bondowoso. Ya, belum tentu mau saudara. Karena apa? Karena memang panggilannya bisa berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Saya sejak masa kuliah, orang sudah melihat teman-teman gitu ya, melihat saya, kamu ini gembala, dia bilang gitu saudara. Kamu ini panggilannya gembala. Saya dulu tidak ngerti saudara, penggembalaan seperti apa,
Pelayanan pastoral seperti apa? Sebab saya mengawali pelayanan saudara di belakang komputer, di bidang literatur. Setiap hari saudara ngetik artikel gitu, buat renungan, buat artikel tabloid, berita dan lain sebagainya. Itu saya lakukan saudara. Dan saya saudara untuk memulai penggembalaan rasanya sangat-sangat minim. Dan saya di orangnya gerogian saudara ya. Waduh rasanya kok mau melangkah ke sana tidak bisa. Tapi itulah riwayat kehidupan saya di mana Tuhan menggiring saya sampai kepada panggilan saya seperti ini. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan anugerahkan juga. Dan saya bersyukur saya tidak mengatakan wah saya satu kelas itu saudara ya. Satu kelas di STT ya, sekolah teologi saya. Itu sekarang sudah ada di Amerika, sudah ada gembala rayon di Rock, sudah ada jadi wakil gembala di jemaat di Sumatera, jemaat yang sangat besar saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi saya mengatakan begini, tiap-tiap orang saudara dikaruniakan sesuatu yang berbeda. Ya, tiap-tiap orang dikaruniakan sesuatu yang berbeda secara khusus. Jadi saya begini saudara, tidak bisa saudara dan saya banding-bandingkan kehidupan saudara dan saya dengan orang lain. Tapi saudara kita bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Ayo katakan bersama saya bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Haleluya. Bukan berarti begini, oh nanti sampai tua, sampai tua kita gini-gini terus. Enggak saudara, yakinlah saudara bahwa di balik apa yang kita lakukan hari ini dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan lakukan dan sediakan perkara-perkara yang lebih besar. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kemarin waktu Pak David kami sempat berjalan berbarengan saudara di dalam mobil. Saya dijemput untuk pertemuan dengan seseorang. Dan saya sempat singgung begini saudara. Waktu saya di Lumajang, Pak Arifin tepuk pundak saya saudara. Wah ini Pak Niko kedua dengan wajah tersenyum di hadapan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan lain tersenyum saudara, saya pun tersenyum. Bersyukur ini bapak saya Pak Arifin saudara. Dan waktu itu Pak David bilang gini, betul Pak. Dari Bondowoso kota yang kecil, mungkin kita bukan harus menjadi gereja yang besar. Karena terus terang Bondowoso, selevel Bondowoso tidak akan menjadi gereja yang besar. Tidak akan bisa, karena anak-anak muda ya, Sela ini kuliah di Bali. Nanti Ferdinand, Yitro, CJ akan kuliah juga tempat lain. Bukan tujuan pendidikan di sini saudara ya. Makanya ya pasti akan keluar mereka. Namun saudara waktu itu Pak David bilang begini. Jangan lupa dari kota yang kecil ini menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Haleluya, tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Saya yakin saudara ketika Tuhan memanggil saudara secara khusus. Entah itu nanti kemana. Jadi seperti apa. Saya yakin saudara itu karena kasih karunia Tuhan. Ya, tiba-tiba saja saudara-saudara ada yang berangkat ke Amerika. Jangan lupa Bondowoso. Tiba-tiba ada yang berhaji jadi orang yang sukses dimanapun saudara. Dari tempat inilah saudara diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Saudara mulai setia dengan hal-hal yang kecil. Haleluya. Dan saya yakin saudara kita tidak usah berkecil hati. Ya, wah jemaatnya ya tidak banyak. Tidak usah kecil hati saudara. Yang jelas apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan iri hati dengan yang lainnya ya. Tuhan anugerahkan ini berbeda, kok dia lebih, saya kok enggak. Enggak saudara, kita semuanya sama di hadapan Tuhan. Dan saya yakin berangkat dari situ, saudara juga akan Tuhan sediakan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Saya minta nada G ya. Apa kebenaran yang harus kita ketahui saudara tentang anugerah Tuhan? Ya, yang pertama itu adalah pemberian cuma-cuma. Anugerah itu adalah pemberian cuma-cuma. Yang kedua adalah berguna untuk menopang pekerjaan Tuhan, ya, atau pelayanan. Ya, jadi harus berguna saudara ya, bukan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga adalah diberikan sesuai dengan kehendaknya. Bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan hari ini. Setia apa yang Tuhan percayakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sediakan perkara yang luar biasa. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Mari lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kerajaanmu, kebenaran, katakan itu bagianku.
itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup. Yang Tuhan mau kita mengasihi dia, amin. Katakan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Sekali lagi katakan, kaulah segalanya, kaulah segala di dalam hidupku. Ya Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Oh, haleluya. Selama hidup, ya Tuhan, kami hanya mau mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu. Oh, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari sejenak saudara, kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mohonkan anugerah. Haleluya, haleluya. Sementara engkau menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah-Mu dan memberikan kau kekuatan yang baru. Tuhan tahu segala persoalan yang kau hadapi. Tuhan tahu apa yang sedang kau hadapi hari ini. Minta anugerah kekuatan daripada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan turun hari ini, menjamah, menguatkan hidupmu. Terima kasih Tuhan, oh, terima kasih, oh, haleluya. Kami bersyukur Bapa, biarlah firman-Mu terus hadir, menguasai hati dan pikiran kami. Hidup kami diperbaharui pikiran kami dengan firman yang akan terus mewarnai pikiran kami. Ajar kami Bapa untuk terus mengerti dan memahami akan firman. Dan terlebih kami mengerti pengertian daripada karunia daripada Tuhan yang Tuhan berikan. Hadiah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur hadiah itu adalah hadiah yang sangat besar. Hadiah di mana kami bisa memahami dan kami bisa memanfaatkannya dengan luar biasa. Terima kasih, berkati setiap keluarga di tempat ini. Berkati setiap pribadi di tempat ini. Berkati anak-anak kami, berkati generasi kami. Berkati setiap pekerjaan usaha yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami yakin Tuhan, tugas kami hanya melakukan kebenaran dan hidup di dalam kerajaan-Mu. Dan terlebih Engkau akan melakukan apa yang menjadi bagian-Mu dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati. Dengan firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan saudara, hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya yakin bahwa anugerah Tuhan semakin besar tercurah dan perjamuan ini juga mengingatkan akan kasih Tuhan yang begitu besar. Anugerah keselamatan Dia berikan kepada kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Anugerah yang kami terima, hadiah yang Tuhan kerjakan bagi kami. Hadiah yang luar biasa. Dan kami tahu bahwa kami mendapatkannya dengan cuma-cuma oleh penebusan darah Kristus. Terima kasih, kami akan menikmati tubuh dan darah Kristus hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Percaya saudara bahwa tubuh dan darah Yesus dipecah-pecahkan bagi kita dan Dia lakukan buat kita semuanya. Pengorbanan yang luar biasa. Dia dianiaya, menderita buat kita. Percayakah saudara bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawanmu. Dengan penuh pengucapan syukur Tuhan, kami mengangkat cawan ini dan kami melihat darah yang tercurah mengampuni segala dosa kami. Darah itu juga menjadi materai bahwa kami adalah anak-anak Allah. Dan dengan darah itu juga Engkau menyembuhkan dan menyucikan kami dari segala sakit penyakit. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Percayakah saudara bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan kami terus menikmati anugerah yang semakin besar. Kami mau Bapa bahwa kami akan terus bertumbuh dalam anugerah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara online ini. Campur tangan Tuhan atas pekerjaan, atas usaha, atas rumah tangga, atas anak-anak, atas bisnis. Dan Tuhan sendiri akan membuka jalan, pintu-pintu terbuka bagi umat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkat Tuhan atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Lipi, yaitu Gembala Rock Bondowoso, yang mana telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Oke, saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang mana Engkau terlebih dahulu telah memberkati setiap kami. Saatnya kami untuk mengembalikan atau penaburan ini buat pekerjaan gereja Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang mendambur Tuhan memberkatinya. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati.
Haleluya. Saudara bersuka cita, amin. Mari saya undang kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia terus melimpah dalam kehidupanmu. Baik dalam rumah tanggamu, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaanmu. Sehingga apapun yang kau lakukan dalam kebenaran Tuhan buat berhasil. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.